Berlari menjadi olahraga pilihan bagi banyak orang, terutama karena mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja dan tidak membutuhkan alat-alat yang rumit. Tapi seringkali kita melupakan bagaimana teknik berolahraga yang baik dan benar sehingga dapat terhindar dari cedera. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana teknik berlari yang baik dan benar sehingga teman-teman di rumah terhindar dari cedera. Pertama, pilihlah sepatu yang sesuai. Menggunakan sepatu yang khusus untuk berlari dan sesuai dengan telapak kaki Anda sangat penting untuk mencegah cedera. Jadi kalau misalkan telapak kakinya terlalu rata atau terlalu tinggi, harus memilih landasan sepatu atau sol sepatu yang sesuai dengan telapak kaki Anda. Pemilihan sol sepatu yang pas sangat penting karena ketika berlari kita membutuhkan sol yang mampu meredam tekanan atau impact dari berlari. Nah, kalau teman-teman tidak memilih sol sepatu yang pas, maka dapat terjadi cedera seperti plantar fasciitis, nyeri di telapak kaki, ataupun cedera di ankle atau di pergelangan kaki jadi lebih mudah terjadi. Poin kedua adalah jangan lupa untuk melakukan stretching dan pemanasan sebelum Anda berlari. Kenapa stretching itu penting? Karena stretching dibutuhkan untuk meregangkan otot-otot sehingga tidak mudah terjadi kram. Sementara pemanasan akan melancarkan sirkulasi darah ke otot-otot bagian kaki dan seluruh tubuh sehingga tidak mudah terjadi cedera. Jadi jangan lupa lakukan stretching dan pemanasan dan tutup dengan pendinginan sesudah berlari. Yang ketiga, sebelum Anda mulai lari, pastikan bahwa posisi tubuh ketika berdiri sudah baik dan rileks sehingga ketika Anda mulai gerakan lari, posisi tubuh tidak tegang atau kencang. Nah, yang harus dilakukan atau diperhatikan yang pertama adalah bahu dibuka ke belakang, jangan terlalu bungkuk, tatapan pandangan mata ke depan, jangan terlalu ke bawah ataupun ke atas. Kemudian lengan ditaruh di depan dada, jangan terlalu mengepal tapi juga jangan terlalu terbuka. Bayangkan Anda sedang memegang kertas yang digulung sehingga tidak meremas kertasnya tapi dipegang dengan santai. Bedakan antara melakukan stretching dan pemanasan. Stretching tentunya adalah peregangan otot dan kita meregangkan otot-otot dengan memanjangkannya. Nah, kalau pemanasan sangat penting untuk menyiapkan tubuh kita untuk berlari. Sehingga pemanasan yang biasanya dilakukan untuk para pelari adalah gerakan-gerakan yang nanti akan menyiapkan tubuh untuk lari. Contohnya, misalkan jinjit bergantian antara kaki satu dan kaki yang lain sehingga menyiapkan kakinya untuk berlari. Yang berikutnya bisa dilakukan adalah jalan di tempat atau lari di tempat. Kalau tidak bisa lari di tempat, nggak apa-apa, jalan di tempat dulu ya. Habis itu baru tingkatkan kecepatan sehingga lari di tempat. Nah, selain ini juga siapkan hip atau panggul untuk melakukan gerakan-gerakan yang membuka. Jadi langkah ke depan, kemudian lunges, kemudian habis itu ganti kaki, langkah ke depan dan lunges. Ini juga termasuk pemanasan yang baik untuk dilakukan sebelum berlari. Secara prinsip, pose tubuh atau postur tubuh saat berlari tidak boleh terlalu berbeda dengan ketika postur tubuh berdiri sebelum berlari. Jadi tetap pandangan mata ke depan, bahu dibuka, kemudian tubuh agak condong ke depan. Nah, yang penting lagi adalah cara kita mendarat atau bagaimana kaki kemudian mendarat. Sebaiknya jangan mendarat dengan lutut yang terlalu lurus. Jadi kita bilangnya soft knees atau lututnya harus ditekuk sedikit sehingga beban yang sampai di lutut tidak terlalu besar. Yang berikutnya lagi adalah ketika mendarat dengan telapak kaki, memang ini masih banyak diperdebatkan tapi berdasarkan penelitian cedera lebih sering terjadi kalau mendarat dengan tumit. Sehingga hindarilah heel strike atau mendarat dengan tumit. Posisi midfoot atau mendarat di tengah-tengah telapak kaki ini baik untuk pelari sehingga terhindar dari cedera dan juga menjadi lebih aman dan nyaman untuk berlari. Posisi lengan atau tangan jangan terlalu diayun tapi juga jangan terlalu kaku. Bayangkan Anda ketika berlari sedang memegang kertas yang digulung sehingga posisi tangan ketika berlari tetap diayun tetapi tidak terlalu kencang. Nah, hal ini akan membantu kecepatan dan juga bagaimana kemudian Anda berlari dengan lebih nyaman. Jadi penting sekali bandingkan kalau misalkan Anda berlari dengan lengan yang lurus dibandingkan dengan lengan yang ditekuk. Rasanya akan jauh lebih mudah atau jauh lebih santai apabila Anda menekuk lengan dan melakukan ayunan ringan atau ayunan kecil di depan dada.
Tatapan mata harus diusahakan ke depan, jangan terlalu ke bawah, jangan melihat lintasan lari, tapi jangan juga melihat ke atas ke langit-langit ya. Nah, ketika Anda melihat tepat ke depan atau sesuai dengan level mata atau tinggi mata, maka otot-otot leher dan otot-otot kepala akan lebih rileks dan mampu membantu Anda untuk berlari dengan nyaman. Setelah berlari, jangan lupa untuk kemudian tutup dengan melakukan pendinginan. Nah, pendinginan ini penting sehingga teman-teman bisa menurunkan heart rate atau denyut nadi dari yang tinggi sekali ketika berlari, pelan-pelan menuju heart rate atau denyut nadi normal atau sehari-hari. Nah, pendinginan ini bisa dilakukan dengan stretching atau pelan-pelan berjalan. Memastikan bahwa Anda tidak langsung berhenti sesudah lari. Saya Dr. Sofia Hake, spesialis kedokteran olahraga untuk Hidup Sehat Plus. Pemakaian headband atau ikat kepala memang mempermudah untuk mengatur rambut sehari-hari. Namun, tahukah Anda pemakaian ikat kepala atau headband yang terlalu kencang dapat mengakibatkan tekanan berlebih pada otot di sekitar kepala dan membuat peredaran darah menjadi tidak lancar, sehingga menyebabkan nyeri kepala. Untuk itu, kita harus melonggarkan ikat kepala atau headband setidaknya setiap 2 jam sekali. Saya Dr. Lilir Amalini, spesialis saraf untuk Hidup Sehat Plus.